Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas surat yang baru, surat Al-Haqqah. Sebelum kita membahas surat ini, sedikit kita akan bahas muqaddimah atau pembukaan dari surat ini. Al-Haqqah adalah surat nomor ke-69, tergolong surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa hijrah. Terdiri dari 52 ayat. Nama Al-Haqqah yang artinya secara bahasa yang pasti terjadi. Al-Haqqah itu maksudnya yang pasti terjadi. Nah, nama surat ini yakni Al-Haqqah itu diambil dari kata Al-Haqqah yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Kemudian tema utama dari surat Al-Haqqah diantaranya yang pertama jelas menguatkan keimanan terhadap hari kiamat. Karena di dalam surat ini akan dipaparkan secara terperinci ya peristiwa-peristiwa tentang kiamat. Al-Haqqah itu sendiri itu adalah nama lain daripada hari kiamat. Maka diharapkan tentunya dengan mempelajari surat yang mulia ini semakin menguatkan keimanan kita terhadap yaumul akhir, yang merupakan bagian daripada arkanul iman as-sittah, bagian daripada rukun iman yang 6, al-iman bil yaumil akhir. Kemudian tema utama yang kedua tentang kepastian terjadinya kiamat. Dan kiamat itu hak. Makanya disebut Al-Haqqah. Benar adanya, tanpa ada keraguan sedikit pun tentangnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Secara ilmiah saja itu sudah dibuktikan. Ya, para pakar, para ilmuwan semuanya sepakat bahwa alam semesta ini memang ada umurnya. Maksudnya adalah suatu saat nanti alam semesta ini memang akan hancur, mengalami masa kehancuran. Maka kita sebagai mukmin jelas beriman tanpa ragu sedikit pun berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwasanya al-qiyamatu haq. Hari kiamat itu hak.
benar adanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang penjelasan peristiwa-peristiwa hari kiamat secara terperinci. Menunjukkan bahwa fokus pembahasan surat ini terkait dengan hari kiamat. Dan apa nanti yang akan dialami oleh siapapun yang mendustakannya, mendustakan para rasul yang membawa berita kiamat ini. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang akan dibahas di dalam surat ini diantaranya juga tentang keterangan orang-orang terdahulu seperti kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun dan juga kaum Nuh yang mendustakan para rasul dan macam-macam azab yang kemudian menimpa mereka gara-gara kedustaan, pendustaan dan juga pembangkangan terhadap para rasul yang diutus kepada mereka. Nah, tentunya salah satu di antara yang dihabarkan oleh para rasul yang diutus ini adalah tentang adanya kiamat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara tema utama dari surat ini juga terdapat bantahan Allah terhadap tuduhan bahwa Nabi SAW itu syair, ya tukang syair atau seorang penyair. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini bahwa beliau bukan seorang penyair. Apa yang diucapkannya, apa yang disampaikan oleh lisannya itu adalah wahyu dari Allah semata. Wa ma huwa biqauli syair. Baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan dan ucapkan itu adalah wahyu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian juga akan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, munazzal. Wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kalimat-kalimat syair. Taib. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang penyebutan dua golongan manusia pada hari kiamat. Ada golongan ahli surga yang menerima kitab di tangan kanannya, dan ada golongan ahli neraka yang menerima kitab di tangan kirinya. Nanti ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan rentetan-rentetan peristiwa yang lainnya terkait dengan hari kiamat dan juga keadaan manusia ya saat itu. Nah, ini gambaran besar dari pembahasan-pembahasan atau tema utama di dalam surat Al-Haqqah ini. Baik, kita akan mulai membahas ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Berapa harokat itu, Bu? Apa dalam ilmu tajwid hukumnya apa? Al-Haqqah. Mad. Sama dengan waladdallin.
Barakallahu fiik. Berapa harokat? 6. 6 harokat itu seperti apa? Ya Musa, itu 6 harokat. Ya itu 2 harokat, mu 2 harokat, sa. Ya Musa. Jadi 6 harokat ya, 6 ketukan. Tidak terlalu panjang. Maksudnya apa? Itu mad yang sudah paling panjang di dalam bacaan Quran. Ada yang 10 harokat ada, Bu? Tidak ada. Mad paling panjang itu 6 harokat. Nanti ada 5, ada 4, ada 2. Saya dulu pernah talaki bacaan, baca mad tabi'i keliru terus. Padahal mad tabi'i kan cuma 2 harokat. Luar biasa, gurunya sampai tahu antum baca 1,5 katanya gitu. Berarti kurang. Jadi orang kalau sudah mendalam itu kepekaannya luar biasa. Ada yang bacaan yang kurang pas aja langsung telinganya bisa mendeteksi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mad apa ini namanya? Ada pelajaran tahsin kan di sini? Tolong dibantu yang belajar tahsin. Mad apa? Mad tabi'i ketemu dengan huruf yang bertasydid. Apa namanya? Mad apa, Bu? Mad silah itu ha ya. Dhamir ha. Enggak ada yang hadir di sini yang belajar tahsin. Sok, Bu. Bantu jawab apa? Mad lazim musaqqal kilmi. Musaqqal atau mukhaffaf? Yang mana ini? Mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal ya. Mad lazim musaqqal kilmi itu yang sering disebutkan. Mad lazim musaqqal. Musaqqal itu apa, Ibu? Musaqqal itu berat. Kilmi ya kalimat, bentuknya kalimat. Ada harfi musyabba. Ada huruf. Kalau ini kalimat. Al-ha. Ya, kenapa dikatakan musaqqal? Ya, karena ketemu dengan syiddah. Ketemu dengan tasydid. Jadi dia mengenyangkan bacaan panjang yang kemudian ketemu dengan syiddah. Al-haqqah sama dengan walad itu 6 harokat ya. Setelah 6 harokat masukkan ke tasydidnya. Waladdallin. Begitu ya. 6 harokat bukan 10 ya. Berapa itu? Kepanjangan itu. Ya. Jadi 6 harokat itu ya ukuran kalimat ya Musa. Jadi kan 6 harokat. Ya-nya 2 harokat, mu-nya 2 harokat, sa-nya 2 harokat. Ya Musa.
Al-Haqqah. Begitu. Barakallahu fikum. Yang kedua juga sama, malha, ya, panjangkan dulu baru masuk tasydid. Yang ayat ketiga juga sama, wa ma adraka mal haqqah. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, al-haqqah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu ada berapa nama? Banyak sekali. Ya. Bisa ada 50 nama. Kalau tidak salah pernah kita bahas waktu kita membahas surat Al-Qiyamah. Masih ada kan Ibu PDF-nya? Ya minimal PDF-nya ada, kalaupun tidak ingat gitu, pembahasannya. Sudah kita bahas, ya banyak sekali namanya. Ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah, ada Yaumul Akhir, Yaumul Jaza, Yaumut Taghabun. Ya. Banyak sekali. Ya. At-Tammatul Kubra, As-Sakhah. Itu nama-nama lain dari Al-Qiyamah. Hari kiamat dinamai Al-Haqqah karena dia memang pasti terjadi. Hari yang benar-benar pasti terjadi. Dan terjadi pula semua janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wa'du wal-wa'id semuanya nanti akan beneran terjadi pada hari kiamat. Tidak basa-basi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang ancaman dan juga janji-janji kebaikannya. Ancaman bagi siapa saja yang menyimpang dari jalannya yang lurus, dan janji kebaikan bagi siapa yang istiqamah di atas jalannya yang lurus. Ini semuanya akan benar-benar terjadi pada satu hari yang disebut dengan Al-Haqqah, yakni hari kiamat. Al-Haqqah itu merupakan bentuk subjek dari kata haqqa. Subjek itu berarti apa? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Dalam bahasa Indonesia disebut SPO. Subjek, predikat, objek. Nah, berarti subjek itu dalam bahasa Arab apa? Fa'il. Kalau predikat, fi'il. Kalau objek, maf'ul. Nah, kalau objek itu maf'ul. Barakallahu fikum. Jadi al-haqqah merupakan bentuk subjek dari kata haqqa. Kemudian di ayat kedua, mal-haqqah. Ma, ada ma di situ. Ma pada ayat kedua itu namanya ma istifham. Huruf istifham. Kata tanya yang berfungsi memberikan gambaran yang dahsyat. Al-haqqatu mal-haqqah. Gitu ya. Mal-haqqah, al-haqqah, mal-haqqah. Jadi maknya di situ huruf istifham yang berfungsi memberikan gambaran yang dahsyat. Sama dengan di juz amma itu surat Al-Qari'ah. Nah, ini mirip. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Ayat ketiganya juga sama. Wa ma adraka mal Qari'ah.
Al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Itu mirip dengan surat Al-Qari'ah di 3 ayat pertamanya. Jadi sekali lagi ma di situ istifham. Kata tanya yang berfungsi memberikan gambaran yang dahsyat. Mal-haqqah. Kemudian ada kalimat di ayat ketiga, wa ma adraka. Wa ma adraka. Ada juga yang pakai fi'il mudhari'. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah. Ada adraka, ada yudrika. Wa ma adraka mal haqqah. Nah, kalimat wa ma adraka ma ini adalah bentuk kalimat yang menggambarkan sesuatu yang lebih besar, hebat dan dahsyat. Jadi kalimat yufidut tafkhim wa ta'zim wa tahwil. Tafkhim itu mufakham, artinya ini perkara berat. Ya, kalau dalam ilmu tajwid ada lafzul jalalah mufakhamah. Ada lafzul jalalah muraqqaqah. Ada ra yang tafkhim, ada ra yang tarqiq. Tafkhim itu kan mufakhamah. Ra yang tebal dengan ra yang tipis. Lafzul jalalah yang dibaca tebal dengan lafzul jalalah yang dibaca tipis. Itu ada dalam kaidah tajwid atau kaidah tahsin. Nah, jadi tafkhim itu maksudnya tebal, besar. Nah, wama adraka itu litafkhim. Jadi ini urusannya besar. Kalau ada kata tanya dengan kalimat wama adraka, berarti kalimat yang ditanyakan setelahnya itu adalah litafkhim, menggambarkan sesuatu yang besar. Wa ta'zim, sesuatu yang agung. Wa tahwil, sesuatu yang dahsyat. Itu. Nah, itulah kalimat wa ma adraka. Jadi begitu, Bu. Kalau Ibu nanti baca Quran kok ada kalimat wa ma adraka. Nah, berarti apa yang sedang ditanyakan, kalimat setelahnya itu pasti perkara agung, perkara besar, ya perkara yang sangat dahsyat. Dan kata tanya dengan ungkapan seperti ini, wa ma adraka ma, terdapat dalam Al-Quran sebanyak 12 tempat. Sedangkan yang pakai fi'il mudhari' wa ma yudrika itu terdapat pada 3 tempat dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah menyampaikan wa ma adraka mal haqqah, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ya sedang ya menyatakan besarnya, dahsyatnya, hebatnya yang namanya urusan kiamat itu. Dan kalimat ini diungkapkan memiliki fungsi tentunya. Nah, di antara fungsinya adalah untuk menarik orang agar lebih memperhatikan. Nah, ini indahnya bahasa Arab, Ibu ya. Jadi kalau orang itu paham bahasa Arab, ya ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kalau ada orang bertanya dengan model pertanyaan begini, al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, kita paham, yang ngerti bahasa Arab paham. Oh, berarti dia sedang menuntut perhatian dari kita. Kenapa? Karena apa yang ditanyakan itu perkara gede, perkara besar, bukan perkara remeh. Perkara yang sangat dahsyat. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, cara penggambaran seperti ini sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah
sebuah pemberitahuan Allah untuk hal-hal yang gaib. Makanya padanannya diantaranya surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Dan di 12 tempat yang lainnya. Kalimat wa ma adraka ini sering dijadikan muqaddimah untuk sebuah pemberitahuan Allah untuk perkara-perkara gaib yang akan dikabarkan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga kaum mukminin secara umum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan faidah yang keempat tentang bagaimananya keadaan dan sifat hari kiamat. Tentu tidak dapat dijelaskan dan diterangkan oleh manusia. Mengapa? Karena pengetahuan tentang hari kiamat termasuk pengetahuan tentang perkara gaib. Ada yang tahu kapan kiamat, Ibu? Ada yang pernah mengalaminya? Tidak ada. Jadi manusia tidak bisa menjelaskan tentang dahsyatnya kiamat, sifatnya, keadaannya. Ya, karena ini merupakan perkara yang gaib. Apa yang diketahui manusia tentang hari kiamat terbatas pada apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis sahih saja. Begitu. Gimana persisnya, gimana sifat detailnya, tentu hanya Allah yang maha tahu. Begitu ya. Manusia hanya mengikuti petunjuk dari Allah dan juga Rasulnya. Jadi tidak bisa digambar-gambarkan. Tidak bisa dibikin padanannya, nggak bisa. Jadi kalau orang bikin film kiamat itu ngarang-ngarang saja. Masa kiamat ada yang selamat? Gitu. Naik perahu besar, ya. Barakallahu fikum. Nah, itu ngarang-ngarang saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman. Perhatikan ayatnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Apa pertanyaannya? Ayyana mursaha. Kapan itu kejadian kiamat? Bilakah terjadinya kiamat? Bila. Ini kayak bahasa Melayu. Bila puan berangkat? Maksudnya kapan? Kapan puan akan berangkat? Bilakah terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Maka perintahnya Allah, qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Thaqulat fis samawati wal ar. Kiamat itu amat berat. Nah, ini kan informasi-informasi tentang kiamat. Thaqulat fis samawati wal ar. Kiamat itu amat berat. Thaqulat. Maksudnya amat berat huru haranya bagi makhluk, baik yang di langit ataupun makhluk yang ada di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.
Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah. Allah tegaskan lagi tuh. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi saja diperintah untuk menyatakan bahwa ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi hari kiamat sebagaimana beberapa perkara gaib lainnya, maka dia hanya diketahui oleh Allah saja. Di ayat yang lainnya surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok hari. Ibu, besok mesti milik kita? Belum tentu. Besok belum tentu milik kita. Maka apa yang diusahakan besok juga tidak tahu. Manusia hanya merencanakan yang baik-baik saja. Hanya berharap yang baik-baik saja. Kepastiannya itu urusan Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia itu akan mati. Ibu orang Balikpapan, matinya pasti di Balikpapan? Belum tentu. Bisa jadi di kota Madinah. Kita ada di darat. Apakah pasti mati di darat? Belum tentu. Bisa jadi matinya di laut. Bisa jadi matinya di udara. Tidak ada yang tahu. Orang yang biasa di udara, suami ibu yang pilot itu, ya, sekian puluh tahun mungkin di udara. Apakah pasti matinya di udara? Belum tentu. Bisa jadi matinya di laut. Bisa jadi matinya di darat. Suami ibu yang nelayan, yang sekian puluh tahun berlayar, tiap hari berlayar ke lautan. Laut baginya seperti daratan. Apakah pasti matinya di laut? Belum tentu. Bisa jadi malah matinya di udara atau di daratan. Kita yang di darat juga demikian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia itu akan mati. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia, orang Ansor, orang Madinah, wafatnya di Madinah? Tidak, beliau wafat ya di benteng Konstantinopel. Jadi tidak mesti ya kita tinggal di satu tempat, matinya di situ. Taib. Mati di mana? Masalah tidak, Ibu? Tidak ada masalah. Yang masalah itu mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kan itu. Mau di laut kah? Tidak ada masalah. Al-Gharik, orang yang mati tenggelam, dia saleh, dia muslim, mukmin, maka tenggelamnya itu merupakan syahadah. Itu pahala syahid baginya. Jadi yang terpenting itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling
yang paling penting untuk selalu diperhatikan. Ya kalau boleh memilih, makan orang pengennya milih kematian yang terbaik gitu ya, dengan cara yang tidak mengenaskan. Itu kan semuanya rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Khabir itu Maha teliti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syahidnya jelas dari ayat ini, yakni pada penggalan pertama. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya di dalam hadis yang panjang yang pernah kita bahas di pembahasan Salasat al-Usul yang dikenal dengan hadis Jibril yang membahas tentang Islam, iman, ihsan. Nah, kemudian salah satu pembahasannya adalah tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Nabi pernah ditanya oleh satu sosok laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat, yang sejatinya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, di antara pertanyaannya, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Apa jawaban Nabi? Manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, hamba dan juga utusan Allah, Sayyid ya al-anbiya wa imam al-mursalin. Ketika ditanya tentang kiamat, apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dari Anda yang bertanya. Maksudnya kita berdua ini sama-sama tidak tahu. Begitu. Malaikat Jibril saja tidak tahu kalau bukan Allah yang memberitahunya. Tapi anehnya sebagian orang ketika ditanya, ketika lagi rame-rame kiamat itu, Bu, tahun berapa tuh? 2012, iya. 2012 akan terjadi kiamat. Ada orang ditanya, iyakah benarkah terjadi kiamat? Oh, bisa jadi. Yang ditanya tokoh agama, ya, katanya. Oh, bisa jadi. Sok silakan aja persiapan. Ambil saja ibrahnya. Akhirnya ada yang nyiapin beras, nyiapin makanan-makanan kaleng, nyiapin perahu karet. Ya. Ini orang-orang jahil, gitu ya. Barakallahu fikum. Disangkanya kalau ada kiamat bisa menyelamatkan diri. Ya. Alhamdulillah ini 2024. Sudah 12 tahun berlalu. Aman-aman saja kan, Bu? Alhamdulillah. Ya, ini loh Nabi ditanya tentang kiamat. Beliau menjawab, saya tidak tahu. Anda yang bertanya, ya, dan saya yang ditanya sama-sama tidak tahu. Nah, harusnya kan begitu. Nabi saja nggak tahu, kok ada orang berani komentar? Ya, bisa jadi, gitu. Bisa jadi. Ini kan bicara tanpa ilmu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Yang gitu-gitu itu kan bisa saja itu sedang punya kepentingan proyek, begitu kan? Intinya cari duit, gitu kan? Supaya viral nih, apa nih, gitu. Kan begitu di zaman ini, begitu modelnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Atau juga pengalihan isu, begitu ya. Ada satu isu besar, gimana nih supaya orang nggak fokus ke isu ini? Dia bikin juga sesuatu yang bikin viral, ya, supaya orang meninggalkan isu yang besar ini, teralihkan ke isu tandingannya. Nah, itu manusia. Pantas dunia itu dikatakan sebagai la'ibun walahun, ya. Isinya permainan, ya, dan senda gurau. Ya, bermain-main, manusia bermain-main. Ada yang di dunia politik, ada di dunia bisnis. Isinya main-main saja, kucing-kucingan, gitu kan? Sogok menyogok, suap menyuap,
ya. Bagaimana lari dari jeratan hukum, tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Itu kan main-main, Ibu, kayak kucing-kucingan. Ya, salah satu jenis permainan kucing-kucingan. Ya, istri selingkuh, kucing-kucingan sama suaminya. Nah, itu kayak permainan. Gitu ya. Istri korupsi harta suaminya, kucing-kucingan. Atau suami ya, nyimpen simpanan ya supaya tidak ketahuan istrinya. Padahal istrinya lebih pintar dari suaminya. Dimanapun kau sembunyikan duit, pasti aku dapatkan. Gitu. Itu dunia, ya, permainan. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang, Ibu, bermain-main dalam urusan agama. Agama dijadikan permainan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah ya selamatkan lahir batin kita, dunia agama kita, sampai nanti di kehidupan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kita nanti akan membahas ayat keempat dan seterusnya biidznillah taala. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.